Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, ya, Advis, tim dari Visual Lab. Jadi di video ini saya ingin sharing tentang bagaimana sih cara beriklan retargeting dan apa sih retargeting itu gitu ya. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu arti dari retargeting itu apa. Intinya adalah retargeting itu teman-teman mentargetkan kembali orang-orang yang sebelumnya pernah engage atau pernah beli di bisnis teman-teman. Intinya pernah interaksi, baik itu dia beli, baik itu dia mengunjungi profile, DM, dan segala macam. Itu bisa kita targetkan lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar dia inget dengan toko teman-teman semua. Karena kan jualan yang paling enak itu adalah jualan ke orang yang sudah tahu kita, yang sudah pernah interaksi, minimal awareness lah dengan kita gitu ya. Oke, ini adalah dashboard saya. Ini ada iklan visit profile dan iklan retargeting yang saya jalankan. Nah, langsung aja bagaimana sih cara iklan retargeting? Sebelumnya saya ingin kasih tahu dulu nih langkah-langkahnya apa aja yang harus kita lakukan di iklan retargeting. Ya, ini saya buka dashboard. Langkah-langkah yang pertama adalah teman-teman bikin dulu audience. Ya, adanya di sini di Ads Manager. Kemudian ke audience, lalu ke create audience, klik custom audience. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Kalau untuk Instagram, pilih yang ini, Instagram Business Profile. Klik. Kemudian di sini ada pilihannya ya. Ini pilih Instagram kita. Kemudian di sini ada 5 pilihan. Ini saya jelaskan satu persatu. Everyone who engage with your business. Ya, semua orang yang engage dengan bisnis kita, baik itu dia nge-like, ya, dia komen, habis itu dia visit profile, dan segala macam. Intinya dia engage dengan bisnis kita. Bawahnya, anyone who visit your business profile, ya, hanya orang-orang yang visit ke bisnis profile kita. Bawahnya lagi, people who engage with any post or ad. Orang-orang yang engage dengan sebagian posting atau iklan. Bawahnya lagi, people who send a message to your business profile. Dia yang nge-DM. Bawahnya, people who save any post or ad. Orang-orang yang menge-save postingan kita atau iklan kita. Ada kan menu save. Untuk teman-teman yang belum tahu mengenai ini, ya ini powerful banget nih. Jadi kita mentargetkan kembali orang-orang yang pernah interaksi. Jadi kalau teman-teman mungkin sering lihat iklan visual lab terus-terusan, yaitu saya menggunakan retargeting. Ada teman saya yang laporan kalau sehari itu bisa kena 4 kali iklan visual lab. Ada juga yang bilang, wah sering banget nih visual lab kena mulu gue gitu. Tujuannya itu, tujuannya karena kan dia pernah interaksi atau pernah beli atau segala macam, saya iklankan ulang untuk menawarkan produk saya, ya, atau menawarkan jasa saya. Saya kan visual ini kan berupa jasa. Nah, di sini ada pilihan include people who meet, ya, any atau all. Kalau saya pilihnya yang all, ya. Saya pilihnya yang all. Ini ada eh, keterangannya juga nih. Silakan dilihat sendiri aja. Saya pilihnya yang all dan saya bikinin semuanya. Jadi semuanya tuh saya bikin custom audience-nya, ya. Dan harinya, kalau saya biasanya saya bagi menjadi 3 hari. 3 waktu. Pertama 90 days, kedua adalah 15 days, ketiga adalah 3 days gitu. Ya, ketiga adalah 3 days. Nanti kita namakan di sini sesuai dengan kategorinya. Misalnya yang ini everyone who engage with your business. Tinggal ketik aja. Everyone engage with
IG Visual Lab. Dan harinya jangan lupa 90 days. Nah, dan di sini juga ada di Nero ya. Nero itu artinya dan. Jadi maksudnya gini, misalnya seperti ini ya. Pilihnya yang misalnya kita masukin 2 minggu 14 hari. Berarti dia akan membuat audiens dari orang-orang yang engage dengan bisnis kita selama 90 hari, dan ini berarti dibacanya dan orang-orang yang visit ke bisnis profil kita selama 14 hari gitu. Maksudnya bukan 14 hari terus-terusan, bukan. Intinya 14 hari ke belakang dia ada record kalau dia visit ke bisnis profil kita. Kalau saya biasanya nggak pakai kayak gini, jadi saya cuma satu aja. Nah, saya biasanya kayak gini aja udah, ya. Karena kalau di Nero akan semakin sempit. Kalau di Nero akan semakin sempit nih. Coba aja kita cek. Nah, di sini ada tulisannya, audience size might be too small. Terlalu kecil size audiensnya. Ini juga kurang bagus ya. Nah, kemudian nanti create audience dan semuanya di-create. Jadi ini ada 5 ya, ada 5. Kalau dengan 3 waktu berarti masing-masing itu berarti sekitar berapa ya? 15 lah ya. 15 ya. Ini dibikin nih sebanyak 5 dengan 90 hari semua. Nanti tinggal kita ganti-ganti aja namanya di sininya ya. Jadi setelah create audience, nanti kita keluar ke menu seperti ini, kita create audience lagi. Kita pilih ini lagi, kemudian kita pilihnya yang ini. Sama 90 hari. Di sini baru kita namakan anyone visit profile IG Visual Labs 90 days. Kita create audience. Nanti kita back lagi, kita masuk lagi gitu ya. Intinya saya bikin 3 waktu, ada 90 days. Ini masing-masing ini 90 days. Selanjutnya masing-masing ini dibikin 14 days. Selanjutnya masing-masing ini dibikin 3 days gitu. Nanti semuanya kita targetkan ya. Tujuannya apa dibikin 3 waktu? Ini asumsi saya. Gini. Saya kenapa 3 waktu? Karena saya berasumsi kalau dalam sehari itu ya anggaplah gini, saya iklankan semua custom audience-nya gitu kan. Saya iklankan semua custom audience-nya. Jumlah reach-nya itu ada 80.000 people gitu ya. Tapi budget iklan saya itu cuma 100.000 misalnya. Kalau 100.000 itu paling saat ini itu hanya nge-reach 9.000 sampai 10.000 reach gitu. Ya kan? Nah, saya bikin 3 waktu biar yang 3 days sebelumnya ini itu kena target juga gitu. Ya, paham ya? Biar yang 3 days atau 14 days ini kena target juga. Karena apa? Karena 14 days sama 3 days ini kan dia sebuah peluang ya. Sebuah peluang. Karena dengan waktu 14 day dengan 3 days, itu mereka masih yang agak-agak ingat dengan akun kita. Beda kalau udah yang 90 days. 90 days itu mungkin berarti kan 3 bulan ke belakang ya. 3 bulan ke belakang paling orang udah lupa. Emang gue pernah ya ngunjungin ini gitu kan. Tapi kalau 3 day sama 14 day, ya rata-rata insya Allah otak orang itu masih ingat lah dengan apa yang pernah dia kunjungi gitu. Ini asumsi saya aja sih. Mungkin bisa salah nih asumsi ini. Tapi intinya saya pengen bikin bahwa semua kemungkinan ini saya lakukan kayak gitu. Kenapa sih Lun nggak 3 days dan 14 day aja? Dan 90 days-nya nggak usah. Nah, misalnya nanya kayak gitu ya. Kenapa sih nggak cuma 2 waktu aja, 14 days sama 3 days? Karena kalau cuma 2 waktu aja, nanti audiensnya terlalu kecil. Audiensnya terlalu kecil. Karena mungkin audiens Visual Lab ini ke 14 hari di kebelakang ini nggak begitu banyak. Misalnya kayak gitu.
Tapi kan kalau 90 hari kan berarti kan totalan selama 90 hari ya, itu kan jumlahnya banyak. Seperti itu teman-teman. Paham ya maksud saya? Ini jadi ini cara berpikir yang saya lakukan. Saya nggak tahu ini berpikirnya benar atau salah, nggak paham juga. Tapi seperti itu. Nah sekarang langsung aja kita masukkan ya. Kita pasangkan sebagai iklan. Sekarang kita ke Ads Manager. Kita create di sini. Nah, saya biasanya kalau retargeting saya ke conversion, ya, conversion. Nah, di e-course ini saya tidak mengajarkan website ya, saya cuma mengajarkan bagaimana iklan Instagram Ads sama bagaimana cara retargetingnya aja. Jadi saya nggak ngajarin masang pixel, nggak ngajarin bikin website, itu saya tidak ngajarin. Seperti itu. Nah, ini CBO ya. CBO ini adalah campaign budget optimization. Jadi masukin budgetnya ini di level campaign. Oke. Nah, kemudian di sini benar ke website. Nah, habis itu di sininya adalah saya pilihnya itu chart misalnya. Ya. Kemudian di sini nih di custom audience ini saya klik. Saya klik custom audience kayak gitu. Nah, tinggal nanti mau pilih yang mana. Nah, ini saya everyone UDM IG profile. Tuh, saya cuma 1000, sangat kecil sekali. Kalau saya targetkan ya sangat kecil. Nanti iklannya malah nggak jalan. Nah, nanti saya targetkan semua nih ya. Visit, oke. Kemudian saya ini juga. Kemudian ini juga. Ini juga. Ini juga. Sorry, ini custom audience ya. Bukan, tapi yang agent Instagram. Agent Instagram ini. Kemudian ini. Oke, udah clear ya. Ini contoh dulu. Nah, kemudian jika ini tulisannya unavailable, abaikan saja karena memang sengaja di available. Di unavailable gitu ya. Sengaja memang seperti ini si Facebooknya. Ini abaikan. Nah, terus bisa nih di-exclude. Misal saya pengen exclude dari orang-orang yang sudah pernah order ya. Nah, ini custom audience list nomor HP customer Visual Lab. Nah, ini dari yang pernah order nih. Ya, karena kan sudah pernah order di kita, saya pengen exclude. Berarti di sini goal saya adalah biar orang-orang yang belum order ke Visual Lab itu segera order. Ya, dengan cara apa? Berarti saya membuat campaign, membuat penawaran spesial untuk yang belum order. Gitu. Berarti sudah mulai ke arah yang agak-agak hard selling dan nanti ada tambah-tambahan bonus. Misalnya bonusnya diskon atau voucher belanja atau segala macam. Ya. Nah, ini bisa nih kita exclude. Berarti bacanya gini, kita mentargetkan yang ini, yang atas, dan kita pengen orang-orang yang nomor handphonenya ada di sini itu tidak kena target iklan kita. Nah, seperti itu cara bacanya. Saya umur, biasa saya minimal 25, kalau saya ya. 24 atau 25 lah. 24 nggak apa-apa. Biasanya maksimal kalau saya 45. Kemudian gender, tergantung produk ya. Kalau saya kan jasa produknya dua-duanya saya targetin. Tapi kalau teman-teman misalnya jual tas wanita ya berarti wanita aja. Kalau ini, kalau saya off-kan. Kemudian placement-nya, kalau saya hanya Instagram. Tapi kalau teman-teman mau retargetingnya ke semua lini gitu ya, maksudnya ke Facebook juga,
ke Messenger juga ya silahkan saja. Tapi kalau saya hanya ke Instagram. Nah, Instagram pun juga ada dua nih, ada story ya, ada Instagram story sama eh sama ini nih, Instagram Explore dan Instagram Feed. Jadi Instagram tuh ada bukan dua ya, ada tiga. Instagram Feed, Instagram Explore, dan Instagram Story. Kayak gitu teman-teman. Nah, nanti di checklist aja ya. Ini kalau misalnya saya pengen Instagram aja nih saya unchecklist. Nah, berarti tiga nih. Nah, terus sebagai catatan, kalau teman-teman punya foto ukuran IG story itu nggak bisa nih ininya kita checklist ya, feed sama explore nggak bisa kita checklist. Tapi sebaliknya, kalau kita punya foto ukurannya ukuran feed, bisa nih kita checklist di menu story-nya ya. Ingat ya, kalau ukuran pixelnya adalah ukuran story, itu tidak bisa kita berada di explore dan feed karena beda beda dari pixelnya, ukurannya beda. Tapi sebaliknya, kalau ukurannya adalah square, yang mana bisa di feed dan di explore, dia juga bisa di IG story. Kemudian langsung saja nanti continue ya. Continue. Nah, Visual Lab ininya Instagram account-nya Visual Lab. Add media ya. Saya pilihnya yang misalnya saya pilih yang ini. Nah, nih, nanti kalau di feed jadi begini nih. Ya. Nanti kalau di feed jadi begini, jadi jelek, jadi kepotong. Kalau di story jadi full. Nah, seperti itu. Tapi kan karena di sini di placementnya sudah saya unchecklist ya. Sudah saya belum checklist ya. Ini saya unchecklist dulu. Saya unchecklist, kemudian nanti saya continue. Nah, coba kita add media lagi. Kalau saya udah nggak usah pakai teks, kemudian nanti langsung masukkan websitenya. Nah, kalau teman-teman pakai Linktree, ya, pakai Linktree atau pakai kontak.com, masukkan aja ke sini bisa. Jadi intinya gini, kalau teman-teman nggak punya website, ya kan, bisa nih eh, link di bio-nya itu yang dimasukin di sini. Atau yang dimasukin di sini itu adalah link ke Instagram teman-teman, ya. Misalnya kayak gini, instagram.com/visuallab. Bisa juga. Tergantung goalnya apa. Kalau goalnya kalau goalnya biar mereka mengunjungi Instagram kita lagi, ya berarti linknya directnya ke Instagram. Tapi kalau goalnya nyuruh dia untuk kontak kita langsung, ya itu bisa juga pakai link WhatsApp. Bisa. Atau goalnya ke Linktree nih. Contohnya pakai ini nih. Contohnya ya. Linktree Visual Lab. Linktree Visual Lab. Jadi nanti ketika dia swipe up, langsung diarahkan ke sini. Visual Lab apa ya? Visual Labs.id kali ya? Apa underscore ID ya? Nah, nanti ketika audiensnya itu nge-swipe atau ngeklik, nanti langsung ke sini. Nah, di sini kan nanti ada banyak pilihan nih. Ya tinggal nanti si audiensnya aja mau pilih yang mana. Mau pilih button yang mana gitu kan. Nah, terus ya, abis itu kalau retargeting, saya bedakan, oh ya ini sorry banget saya lupa. Saya itu sebenarnya retargeting itu saya bedakan umurnya. Umurnya per 5 tahun ya. Per 5 tahun. Misalnya ini 25 sampai 30 ya. 25 sampai 30. Nah, terus nanti di ad set kedua 30 sampai 35. Di ad set ketiga 35 sampai 40. Kayak gitu. Kenapa? Ya lagi-lagi budget kita itu kecil nih misalnya. Ya, cuma 100.000.
Terus kalau budget kita cuma 100.000, umurnya dibikin 25 sampai 45, otomatis kan nanti iklannya terlalu luas targetingnya ya. Ya, terlalu luas kan. Walaupun tetap ini iklan retargeting, tapi nanti umur terlalu luas ya. Nah, alangkah baiknya jika kita dibikin agak spesifik. Jadi dengan 100.000 tadi budget, jadinya lebih powerful karena kita udah ngebuat batas nih. Oh Instagram, nih gue ada uang 100.000, tolong dong iklan gue lo kasih ke orang-orang dengan yang pernah interaksi sama IG gue dengan umur cuma 25 sampai 35 aja kayak gitu. Ini kan lebih spesifik. Jadi nanti eh, apa ya sebutannya ya? Manfaat dari uang yang kita spend ini jadi lebih lebih menghasilkan kayak gitu. Lebih menghasilkan karena tidak terlalu luas iklannya. Nanti kalau terlalu luas jadinya lompat-lompat ya, lompat-lompat. Nanti jam sekarang umur 25. Nanti berapa jam kemudian umur 37. Jam kemudian lagi nanti umur 29. Nah, kayak gitu-gitu. Kalau gue bikin target begini kalau gue. Baik lagi, ini cara yang gue mainkan. Kalau teman-teman ada yang beda ya silahkan kayak gitu ya. Nah, ini udah gue buktiin kalau retargeting gue pisahkan per umur ya. Wah, ini sudah ada ya, ini saya check out nih. Nah, ini teman-teman lihat 25 30, 35 40, 30 35. Oke. Nah, di umur 25 sampai 30 sudah ada yang check out ya di jam sekarang nih. Kayak gitu teman-teman. Sekarang kita lihat apakah dia sudah order. Oke. Nah, ini saya masukkan event ini di halaman register ya, halaman register. Ini saya pisahkan umur dan kontennya ini khusus konten IG story. Kalau untuk konten yang feed, saya yang iklannya yang ini nih. Oh ya ini nih, ini konten feed. Sama umur saya pisahkan per 5 tahun. Ini kalau diklik, nah diklik ada 2 iklan. Ini ngarahnya ke, nah ini kontennya konten feed, kayak gitu. Nah mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu mungkin pernah ya dihantui oleh iklan visual lab yang angkat tenda gitu, angkat tenda apa namanya? Angkat keranda gitu kan. Yang orang mana sih orang negro gitu angkat keranda. Nah, itu kita iklannya iklan retargeting. Jadi mungkin di antara teman-teman ini sering kena iklan setiap hari. Nah, itu kita iklan retargeting biar orang menjadi klien kita gitu. Efeknya apa? Efeknya alhamdulillah orderan lumayan. Ini bisa digunakan untuk teman-teman yang jualan produk-produk fisik ya, baik itu jualan skincare, jualan tas, baju segala macam. Orang-orang yang sudah pernah interaksi dengan akun Instagram kita, baik itu visit, engage, DM dan segala macam, dia tuh bisa loh kita bikin kolam buat mereka. Nah, ini mungkin teman-teman ada banyak nih yang belum tahu. Mereka-mereka itu yang pernah interaksi, pernah DM, pernah ngeklik segala macam itu bisa kita bikinkan kolam buat mereka untuk kita targetin ulang gitu. Untuk kita targetin ulang biar dia semakin awareness sama kita. Jika orang sudah semakin awareness, sudah percaya dengan kita, maka insya Allah dia akan mudah membeli produk yang kita tawarkan. Mungkin gitu aja ya teman-teman semua. Jika ada pertanyaan silahkan tanya di grup. Jika memang nanti ada yang bertanya kemudian perlu dijelaskan by video, saya siap menjelaskan by video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.